Halo, nama saya Julius Delamanua dari SD Gemim 2, Tomohon. Saya akan menyampaikan satu proyek besar, yaitu proyek pembelajaran berbasis proyek. Dalam proyek ini adalah proyek yang besar karena mencakup beberapa mata pelajaran. Ini adalah suatu proyek dengan kolaborasi bersama beberapa guru. Dalam proyek ini judulnya adalah Diriku Selama Pandemi. Selama pandemi ini kurang lebih 2 tahun telah berjalan, kami melihat bahwa siswa cukup terdampak baik dalam pendidikan, ekonomi keluarga, dan juga sosial mereka. Maka muncul proyek ini untuk bisa membantu siswa bisa menemukan diri mereka kembali selama pandemi. Ini akan dibuat, didesain, dan dipresentasikan oleh siswa dalam bentuk majalah dinding dan juga vlog. Kita memahami terlebih dahulu apa sih itu proyek based learning. Proyek based learning adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai inti pembelajaran. Proyek ini adalah proyek transdisiplinary karena gabungan dari banyak mata pelajaran. Beberapa mata pelajaran yang dimasukkan ke dalam proyek ini, yang pertama adalah pendidikan agama Kristen, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, SBDP, PJOK, dan bahasa Inggris. Ini adalah beberapa kompetensi dasar yang dimasukkan ke dalam proyek ini. Ini adalah pemahaman sepanjang hayat. Jadi di dalam mengerjakan proyek ini ada beberapa hal yang coba kami tanamkan di dalam pemahaman siswa. Beberapa pemahaman itu atau enduring understanding, pemahaman sepanjang hayat. Ada 3 poin. Yang pertama itu adalah mereka akan memahami bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi bagi mereka. Yang kedua, kita harus memberikan respons yang benar dalam setiap hal yang terjadi. Dan yang ketiga, teknologi dan pengetahuan adalah alat yang harus kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Dan ini adalah beberapa pertanyaan esensi yang dapat menjawab dan dapat mengarahkan siswa untuk memiliki pengetahuan yang enduring understanding. Yang pertama itu adalah respons seperti apa yang seharusnya saya miliki dan tunjukkan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Yang kedua, hal baik apa yang saya dapatkan selama COVID-19 ini. Dan yang ketiga, bagaimana saya bisa terus belajar dan meningkatkan kompetensi saya walaupun belajar dari rumah. Beberapa profil pelajar Pancasila yang disosialisasikan oleh pemerintah, terdapat 6 profil Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Dari ke-6 profil Pancasila ini, terdapat 4 poin yang dapat dilihat, diterapkan, dan diobservasi selama siswa mengerjakan proyek ini. Yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kreatif dalam mengerjakan setiap proyek, presentasi, poster yang akan mereka buat. Kemudian bernalar kritis, mereka akan memahami secara kritis apa yang terjadi, fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar mereka dan juga diri mereka. Kemudian mandiri, siswa akan secara mandiri mengerjakan proyek ini dengan bimbingan daripada guru. Rencana penyusunan proyek, ini adalah beberapa rencana ini adalah beberapa rencana yang didiskusikan oleh guru beserta dengan siswa dalam merancang bagaimana melaksanakan proyek besar ini. Perencanaan proyek ini terbagi dalam beberapa tahap. Yang pertama itu adalah persiapan. Ini adalah lampiran tanggal-tanggal dan juga kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring atau dilaksanakan di rumah masing-masing siswa. Kemudian pada tahap yang kedua, siswa akan melaksanakannya secara berkelompok. Mereka akan datang ke sekolah dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat dengan mengikuti panduan tanggal-tanggal yang telah disepakati bersama.
Yang ketiga adalah penyelesaian. Mereka akan menyelesaikan proyeknya. Setelah membuat poster, mereka akan merekam diri mereka dalam bentuk vlog, dan ini dilaksanakan di rumah masing-masing atau secara daring. Anak-anak bersama dengan guru dan juga siswa akan bersama-sama mengevaluasi dan merefleksikan setiap proses yang mereka miliki, yang setelah mereka laksanakan, dan merefleksikan melihat diri mereka bagaimana selama mereka melaksanakan proyek ini. Dan kegiatan ini dilaksanakan secara daring. Pelaksanaan dan monitoring proyek ini adalah pelaksanaan mini seminar yang dibawakan oleh Dr. Amanda Londok, di mana beliau adalah dokter di kota Tomohon yang bertugas untuk memantau perkembangan dan penyebaran COVID-19 di kota Tomohon. Siswa-siswa ini langsung memiliki informasi yang benar tentang COVID-19 di kota mereka. Pelaksanaan dan monitoring proyek ini adalah dokumentasi kegiatan siswa ketika mereka secara berkelompok datang ke sekolah dengan menjaga jarak. Kemudian ini adalah hasil proyek yang sudah mereka buat dalam bentuk poster. Dan yang ketiga, ini adalah dokumentasi yang sudah mereka rekam berupa majalah dinding dan juga dalam bentuk video penjelasan apa yang sudah mereka buat dalam poster-poster tersebut. Mari kita perhatikan. Mereview hal-hal yang saya pelajari dan saya menuangkannya di Mading ini. Demikian presentasi yang bisa saya berikan. Ini adalah sebuah proyek yang besar, di mana tidak hanya satu atau dua mata pelajaran, tetapi setiap mata pelajaran dilibatkan sehingga siswa boleh memiliki satu proyek yang besar dan memiliki pengetahuan yang lebih holistis. Saya Yulis Telembanua, terima kasih telah mendengarkan.